Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, salam kemanusiaan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami ingin mempresentasikan implementasi nilai Pancasila yakni sila 4 yang diberikan di dunia kerja, di bidang pertanian dan di masyarakat. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Alektor telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi di sesi ini. Sebelum memasuki materi, perkenalkan saya Muhammad Rizky sebagai MC pada hari ini. Saya Ahmad Jiwa yang sebagai operator materi pada hari ini. Saya Wisnu Rawat sebagai pembawa materi. Saya Majalah sebagai Langsung saja kita mulai materi pada hari ini. Kepada Siti Nurhaliza dipersilakan. Selamat siang teman-teman. Siang pertama, sebelum kita masuk pada materi, kalian pasti sudah tahu dengan yang namanya Pancasila. Tapi pasti sebagian dari kalian belum mengetahui gimana sih implementasi Pancasila, terutama selama keempat di dunia kerja di bidang pertanian dan di lingkungan masyarakat. Penerapan Pancasila di dunia kerja di bidang pertanian. Selama Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perempuan dan persaudaraan dalam bidang pertanian dengan cara yang pertama mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, yang kedua menghargai pendapat orang lain, menerima keputusan bersama-sama, menghormati dan menerima perbedaan atau keanekaragaman dalam masyarakat dalam arti berbeda-beda tapi tetap satu juga. Sedangkan di lingkungan masyarakat, penerapan Pancasila sila keempat dapat dilakukan dengan menekankan nilai demokrasi, permusyawaratan dan keterwakilan dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini mengajarkan bahwa keputusan yang berdampak pada masyarakat luas sebaiknya diambil melalui proses musyawarah dan perwakilan, di mana setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pendapat. Implementasi nilai-nilai Pancasila di dunia kerja di bidang pertanian. Yang pertama, petani tradisional menyelesaikan masalah atau perbedaan pendapat mengenai sistem tanam dengan musyawarah. Yang kedua, petani tradisional hidup rukun dan melakukan kegiatan dengan sikap gotong royong tanpa pamrih. Yang ketiga, teknisi pertanian menjaga keseimbangan lingkungan dengan membuang limbah pertanian ke tempat yang benar. Selanjutnya, implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Yang pertama, pemilihan ketua RT. Yang kedua, forum karang taruna. Yang ketiga, rembuk desa dengan perencanaan pembangunan. Dampak dan efektivitas penerapan nilai-nilai Pancasila sila keempat di dunia kerja di bidang pertanian. Yang pertama, menciptakan kerukunan di masyarakat dan dapat menerima perbedaan. Yang kedua, menguatkan ikatan silaturahmi. Sedangkan efektivitasnya, yang pertama dengan adanya musyawarah masyarakat. Dengan adanya musyawarah, masyarakat bisa mengatasinya dan menyelesaikannya secara bersama dan tidak secara individu. Yang kedua, menciptakan rasa saling empati kepada petani lain. Petani tradisional hidup rukun dengan melakukan kegiatan dengan sikap gotong royong tanpa pamrih. Dampaknya, yang pertama meningkatkan solidaritas sesama petani. Yang kedua, menimbulkan rasa empati kepada petani lain. Efektivitasnya, yang pertama dengan adanya solidaritas akan meningkatkan dan menambah kerukunan. Yang kedua, rasa empati tersebut menimbulkan rasa saling respek dan mengurangi kepecahan antara sesama petani. Yang ketiga, teknisi pertanian menjaga keseimbangan lingkungan dengan membuang limbah pertanian ke tempat yang benar. Dampaknya
bersih. Yang kedua, membuat lahan menjadi rapi. Kemudian efektivitasnya menciptakan lingkungan yang sehat dan kesuburan tanah tetap terjaga. Dampak dan efektivitas penerapan nilai-nilai Pancasila, salah satunya pemilihan ketua RT dan RW. Dampaknya memunculkan pemimpin yang memahami kebutuhan masyarakat. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif warga dalam memilih pemimpin di lingkungannya. Efektivitasnya, pemilihan ketua RT atau RW melalui voting dan musyawarah telah terbukti efektif karena meningkatkan partisipasi warga dalam memilih dan mengajarkan nilai-nilai demokrasi. Yang kedua, pemimpin terpilih cenderung mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat sehingga memiliki legitimasi yang kuat. Yang kedua, forum Karang Taruna sebagai ajang musyawarah pemuda. Dampaknya meningkatkan peran serta pemuda dalam masyarakat dan memupuk rasa tanggung jawab. Yang kedua, mengasah keterampilan sosial dan kepemimpinan para pemuda. Efektivitasnya, yang pertama, forum Karang Taruna efektif sebagai ajang permusyawaratan karena anggotanya terdiri dari generasi muda yang memiliki banyak ide kreatif. Yang kedua, diskusi yang terjadi dalam forum ini seringkali menghasilkan program-program bermanfaat yang dapat diaplikasikan dalam masyarakat. Yang ketiga, framework desa untuk perencanaan pembangunan. Dampaknya, yang pertama, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan. Yang kedua, menciptakan rasa kepemilikan dan kepedulian warga terhadap proyek-proyek desa. Efektivitasnya, yang pertama, rembuk desa efektif dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif karena usulan masyarakat dipertimbangkan secara langsung. Yang kedua, melalui rembuk desa, prioritas pembangunan yang diputuskan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Rekomendasi perbaikan di bidang dunia kerja, khususnya pada sektor budidaya tanaman perkebunan berdasarkan sila lapor Pancasila. Yang pertama, peningkatan keterlibatan petani dalam pengambilan keputusan. Bentuk forum musyawarah yang melibatkan petani dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan kebijakan terkait budidaya. Ini dapat menciptakan keputusan yang lebih adil dan berkelanjutan. Yang kedua, pelatihan dan pendidikan berbasis kearifan lokal diselenggarakan program pelatihan yang mengintegrasikan pengetahuan tradisional dan praktik modern. Ini membantu petani untuk lebih memahami teknik budaya yang efektif dan ramah lingkungan. Yang terakhir, peningkatan akses ke modal, fasilitas akses petani dan pekerja perkebunan pada pembiayaan yang adil seperti kredit mikro atau program subsidi. Ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Nah, dari materi yang tadi, kita dapat memahami bahwa sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan itu sangat bermakna besar, terutama di dunia kerja, baik di bidang pertanian maupun di masyarakat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, selanjutnya masuki sesi tanya jawab. Ingat, di peraturan sesi tanya jawab ada dua, yakni perkenalkan nama kelompok dan perkenalkan nama sendiri. Dan jangan lupa angkat tangannya. Oke, yang pengen bertanya dipersilakan. Saya ingin bertanya, saya Muhammad Sayyid Yamani dari kelompok 5.
Ini bertanya, dalam konteks globalisasi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab semakin teruji, bagaimana kita dapat menjaga nilai-nilai tersebut tetap terlibat di tengah arus globalisasi yang semakin kompleks? Oke, ada apa lagi yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Saya dari kelompok 2 nama saya Muhammad Muhammad. Pertanyaan saya, apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan dialog antara pemerintah dan petani dalam menghadapi isu-isu pertanian? Itu aja. Oke, apakah ada lagi? Oke, silakan. Saya Muhammad Ilham Ramadana dari kelompok 1. Bagaimana cara memastikan partisipasi petani dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pertanian di tingkat lokal? Oke, ada hal lagi? Atau habis? Oke, silakan kepada Erwin Maulana. Perkenalkan, nama saya Erik Maulana dari kelompok 4. Ingin bertanya, jelaskan bagaimana jelaskan bagaimana prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dari sila kedua Pancasila yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya manusia di sebuah perkebunan. Berikan contoh-contoh konkret dan dalam praktek sehari-hari. Terima kasih. Oke, itu cukup ya pertanyaannya. Apa tadi kami pegang pertanyaan-pertanyaan kalian tadi. Untuk jawabannya kami persilakan untuk kepada sekretaris tanya jawab. Silakan untuk dijawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Izin menjawab pertanyaan yang nomor 1 tadi. Jadi, pemerintah dapat mengadakan koordinasi dan musyawarah yang melibatkan petani secara langsung dengan melibatkan petani dalam proses pengambilan keputusan kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. Yang kedua, Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana apa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan dialog antara pemerintah dan petani dalam menghadapi isu pertanian? Jawabannya, pemerintah dapat menyelenggarakan pertemuan rutin dan menciptakan saluran komunikasi yang efektif seperti grup diskusi atau aplikasi khusus. Ini akan memungkinkan petani untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan mereka secara langsung. Untuk kelompok 5, jawabannya, transparansi dalam diskusi bantuan pertanian penting untuk memastikan bahwa semua petani yang membutuhkan mendapatkan akses yang sama. Dengan adanya aturan publik dan mekanisme pengawasan, keadilan sosial dapat tercapai. Oke, apakah sudah terjawab semua? Sudah. Oke. Sudah. Ada. Alhamdulillah. Berarti dapat kita simpulkan bahwa Pancasila nomor 4 itu tuh sangat berpengaruh sekali dalam di bidang pertanian maupun di masyarakat. Mungkin saja kalau diterapkannya dari presentasi tadi bisa jadi bermanfaat bagi warga kita Indonesia. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Saya sebagai MC kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.